KAI, KPID, dan Kominfo ini apa sebenarnya hubungannya? Salah satu lembaga independen. Lembaga independen, Ya, oke. lembaga independen yang bermitra secara strategis dengan Dinas Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik. Silakan minum, Bu. Kita buka masker dulu. Ya, silakan, Bu. Oke. Hari ini spesial lagi. Kemarin saya di kafe, hari ini saya di salah satu ruangan rapat Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu kehormatan juga ini, kita bisa diundang dengan Kominfo. Nah, di depan saya sudah ada Kepala Dinas Kominfo. Beliau bukan orang baru bagi saya, karena saya dulu waktu PSG, kebetulan saya sekolah di STM, PSG, ketemu beliau sebagai atasan saya. Lalu kemudian saya honor 5 tahun di Kesra, ketemu lagi beliau. Jadi beliau bukan orang baru. Ibu Farida Lamarauna, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Saya kenal beliau ini ketua ya. Ketua, jangan. Dari masih sekolah. Iya, sekolah Dari saya. masih sekolah. Kemudian saya pindah di Kesra sebagai kepala biro. Iya. Ketemu dia. lagi. Jadi maka saya tanya, siapa namanya? Oh iya, memang betul-betul teman saya. Teman. Dan ketemu di Kesra selama 3 tahun. 3 tahun. Hari ini pagi ini kita ketemu lagi. Iya, berarti saya dan Ibu Farida ini jodoh dalam Jodoh, bekerja. alhamdulillah, Jodoh, ya. Ibu. Kita ini dalam rangka seleksi KPID, lalu kemudian yang kemarin juga sudah selesai seleksi, Ibu. Ya. KAI, Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit KAI, KPID, dan Kominfo ini apa sebenarnya hubungannya? Apakah pacaran dorong atau apa? Coba dijelaskan dulu sedikit, Ibu. Oke, baik. KI Iya. adalah Komisi Informasi, yaitu salah satu lembaga independen. Lembaga independen. Ya, Oke. Lembaga independen yang bermitra secara strategis dengan Dinas Kominfo. Oh, oke. Ya, kemudian berbeda dengan KPID. Oke. KPID Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ya, Oke. jadi sangat berbeda. Oh, berbeda, Ibu. Kalau KAI sendiri tupoksinya apa, Ibu? Untuk KI itu banyak Oke. yang menjadi tugas dan pokok Iya. dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Tentunya bagaimana kemudian KI itu bisa menerima beberapa laporan-laporan. Oh, laporan Bisa, terkait masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat, Oh. yang disengketakan, Oke. kemudian dilaporkan. Nah, itu yang KAI yang ya, ini fasilitasi. Komisi Informasi. Komisi Informasi. Oke. Kalau berbeda dengan KPID. Berbeda dengan ya, KPID. KPID bagaimana kemudian misalnya kita kan tahu bersama ya, Hmm. misalnya ada film atau pemberitaan atau apa, Oke. kemudian itu tidak sesuai, Oke. itu dilakukan pengawasan oleh KPID. Oh, KPID menjadi lembaga Iya, pengawas. Pengawas yang karena KPID itu tidak bisa mensensor langsung Oke. informasi Yang bisa? Yang bisa itu adalah yang memiliki Channel itu. channel itu. Oke. Jadi disampaikan bahwa ini tidak sesuai. Hmm. Nah, itulah yang menjadi Oke. tugas pokok. Sebentar kita bicara soal KPID. Saya ingin tanya dulu. KAI kemarin habis seleksi, Ibu. Ya, Dan sudah selesai uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Iya. Lalu bagaimana itu tindak lanjutnya, Ibu? Baik. Jadi agak panjang ya. Iya, panjang. Berbulan-bulan lamanya. Oh, prosesnya lama, Ibu. Oh, lama. Jadi mulai sejak dari pendaftaran, seleksi, wawancara, psikotes, kemudian sekarang sudah selesai baru seminggu lalu. Oh, baru seminggu lalu. Baru seminggu Oke. lalu kita selesai melaksanakan, karena kami dari Dinas Kominfo itu menjadi sebagai panselnya. Oh, pansel. Oke. Ya, kalau di sana tim selnya. Nah, sudah seminggu lalu selesai uji kelayakan dan uji kepatutan. Ya. Dan sampai saat ini kita belum menerima, namun sampai saat ini memang kita belum menerima hasilnya. Kita menunggu, kita sama-sama bersabar menunggu hasilnya. Oke. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat dari DPR sudah memberikan kepada kami, dan itu akan kami usulkan untuk di SK-kan Di SK-kan? Gubernur. Oh, ya. langsung di SK-kan gubernur? Iya, jadi Oke. hasil itu disampaikan kepada kami dan akan kami usulkan untuk menjadi surat keputusan Bapak Oke. Gubernur. Insya Allah
di akhir November akan kami melakukan pelantikan. Ada pelantikannya juga? Ada pelantikannya. Luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin saya melapor dengan sama Bapak Gubernur, saya sampaikan bahwa insya Allah di akhir November ini kita sudah bisa mengukuhkan atau melantik pengurus komisioner Komisi Informasi 2021-2025. Oh, ada masa periodenya juga, Ibu ya? Ada masa periodenya. Dan alhamdulillah dari 5 yang lulus itu ada 1 dari unsur pemerintahan dan ada 4 dari unsur masyarakat. Jadi sudah memenuhi. Tapi Bu, saya terus terang sebagai warga awam, saya tidak pernah mendengar informasi ada seleksi. Apakah itu terbuka? Seleksinya sangat terbuka kemarin. Berarti saya tidak dapat informasi. Mungkin sempat baca, sempat dengar, tapi tidak serius sih. Sebagai ketua, sebagai dari Sahabat Channel pasti tahu. Jadi kita seleksinya pengumumannya secara terbuka kami sampaikan di beberapa media elektronik, media di surat kabar beberapa yang kami sampaikan secara terbuka. Dan alhamdulillah kemarin pada saat pendaftaran antusias itu Ibu ya? Antusias, banyak yang masuk, banyak yang mendaftar, sekitar hampir 50-an orang yang mendaftar. Kemudian kita uji seleksi berkas dan lain sebagainya. Itu sampai diuji kepatutan dan uji kelayakan itu di DPR tinggal 15 orang. 15 orang. 15 orang ini sudah pasti semua. 15 orang itu nanti, apakah masih ada kesempatan untuk di hasil seleksi itu? Jadi dari beberapa langkah-langkah yang sudah kami laksanakan dari pansel dan timsel itu kami serahkan 15 orang, itu akan lulus 5 orang. Berarti masih akan gugur 10 orang. Jadi 5 orang yang dinyatakan sebagai komisioner 2021-2025, kemudian 5 orang nanti semacam cadangan PAW ya. PAW. Kemudian 5 orang dinyatakan tidak lulus. Gitu. Berarti masih ada kesempatan menjadi PAW yang 5 orang. 5 orang. Seperti yang kemarin ini kepengurusan baru-baru ini kan ada yang meninggal. Ada meninggal, maka ada yang PAW. Tapi kita harapkan jangan ada yang meninggal ya. Insya Allah tidak ada. Semua panjang umur. Amin. Terus Ibu, ini KAI sendiri Ibu, kalau Ibu Kadis sendiri menitipkan harapan apa untuk kinerja KAI ke depannya? Baik. Seperti saya jelaskan tadi, kalau ini saya sedikit serius ya Pak. Jangan begitu. Harapan besar yang kami ingin sampaikan kepada Komisioner Komisi Informasi Kepengurusan 2021-2025 yang saya sampaikan di awal bahwa sebagai lembaga independen, sebagai mitra Kominfo tentunya kita bisa bersinergi di dalam melaksanakan beberapa kegiatan, di dalam melaksanakan hal-hal yang memang menjadi tugas kita secara bersama. Tentunya bersinergi juga dalam pengelolaan keterbukaan informasi yang ada di Betul. Ibu, sebenarnya kalau kayak kita begini kan tidak paham seberapa dibutuhkan pemerintah atau Kominfo ini, KAI ini. Butuhkah kita sosok seorang KAI yang 5 orang ini? Apakah butuh sekali pemerintah ini kan? Kalau berdasarkan undang-undang kita wajib. Wajib Ibu? Iya, kita wajib. Fardu ain. Harus jadi kita wajib ada di setiap provinsi. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat komisioner Komisi Informasi Provinsi sebenarnya hampir setara dengan ombudsman. Betul. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa bagaimana pentingnya Komisi Informasi itu ada di provinsi, ada di semua provinsi. Betul, karena dibutuhkan. Memang. Betul Ibu. Kita ke KPID lagi nih Bu. KPID sudah mulai membuka pendaftaran untuk seleksi. Sejak tanggal 6 Oktober. Sejak tanggal 6 Oktober kita sudah membuka seleksi pendaftaran. Mudah-mudahan ya melalui Sahabat Channel pendaftaran ini semakin terbuka. Betul. Karena ini saya tahu Sahabat Channel miliknya anak muda ya. Nanti ditending. Miliknya anak muda, jadi siap Ibu. Dan umur itu 25 tahun minimal. Minimal 25 tahun Ibu. Minimal 25 tahun. Tanpa batas usia. Jadi
teman-teman yang mendengarkan hari ini, Oke. insya Allah itu bisa bisa mengikuti seleksi ini sehingga lebih banyak yang ikut seleksi Lebih baik. karena Iya. kita bisa betul-betul menyaring. Betul. Ya. Oke, kalau teman-teman mau nanti ini tugasnya editor nanti ada di bawah sini linknya. Iya. Karena ada linknya kan Iya, Ibu. siap. Ada linknya Ibu. Ada linknya. Terus KPID ini sampai kapan ditutup Ibu? Kita sampai 20 Desember Oke. itu sudah selesai seleksinya. Oh, Jadi sudah seleksi. kita bisa seleksi di DPR itu lagi nanti. Kan nanti ada lagi seleksi Oke. di DPR nanti. Iya. Tapi untuk orang mengantar berkas sampai kapan Ibu? 5 November, Tanggal 5 November. Oke. terakhir, kemudian kami akan melakukan seleksi berkas. Seleksi berkas dulu, Bu, Setelah ya? itu. Jadi ini nanti monoton akan kita lakukan karena insya Allah kita juga akan berharap selesai kepengurusan ini sampai tahun 2021. Oke, ini ada pertanyaan sedikit. Saya sudah baca juga persyaratan-persyaratannya, Ibu. Saat itu harus warga negara Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara mengukur takwa ini? Bertakwa kepada Tuhan, apakah dia harus sholat depannya Ibu Kadis? Iya, jadi memang itu yang menjadi persyaratan pertama itu kalau tidak Iya, salah iya, ya, betul, harus persyaratan bertakwa, pertama. Karena paling tidak di KTP-nya di situ dia Beragama. Iya, apa? Iya, paling tidak sholat Jumat lah kalau laki-laki. Jadi dia Bagi bertakwa. Muslim, Iya, bagi Muslim, iya, betul iya. Ibu. Terus Ibu ada juga beberapa ini kayak misalnya ada persyaratan setia kepada Pancasila. Berarti kalau misalnya teroris-teroris tidak boleh, Ibu. Ya boleh masuk dalam Karena nanti KPID. akan ada di kepolisian kita minta Oh, iya, betul. surat berkelakuan Iya. baik gitu ya. Kalau ada orang-orang yang anti Pancasila, tidak mungkin akan Iya. bisa masuk dalam KPID. Oh, silakan. Ini pasangannya Saraba. Oh, pasangan Sarah, silakan Ibu. Iya, silakan. Dari tadi Ibu. ditunggu baru datang pasangannya. Jadi mari minum. Iya, mari silakan. Saraba dulu dong. Ibu, saya juga mau bertanya. Tidak bisa, saya lihat persyaratannya tidak boleh anggota legislatif. Kenapa Ibu? Tidak boleh anggota legislatif maju sebagai komisioner KPID. Apakah karena anggota legislatif sudah banyak gajinya? Ini bukan saya yang bilang, Chris Dayanti yang bilang. Oh iya. Sama-sama kita nonton berarti. Iya. Sebenarnya bukan hanya anggota legislatif sebagai pengurus partai juga tidak. Oh, iya. Karena diharapkan tidak kerja paruh waktu. Betul. Jadi betul-betul full waktunya melaksanakan tugas itu baik di Komisi Informasi maupun di KPID. Oke. KI juga begitu. KI juga begitu. Di KI juga kita meminta ada pernyataan misalnya dia pengurus partai untuk tidak lagi menjadi pengurus partai Oh, gitu. Jadi oke. betul-betul dia tidak paruh waktu full Betul. waktunya dalam melaksanakan Yang tugasnya. ditakutkan kan kalau KPID ada pengurus partai, tiba-tiba siaran partai itu terus yang muncul. Itu kan bahaya juga Ibu. Terus Ibu, kalau KPID sekarang pengurus sebelumnya ada? Komisioner sebelumnya? KPID. Sekarang Atau ini masih- baru pertama kali dibuat? Ini kedua kali. Kedua kali, Ya, oke. Tetapi kedua kali ya Bu Sil ya KPID. Iya. Jadi untuk kepengurusan yang sekarang kita belum lihat siapa-siapa yang masuk. Oke. Karena masih dalam proses Pendaftaran. berkas, Iya. ya. Oke. KPID sendiri Bu, sebenarnya saya juga ada beberapa ini Bu. Biasanya kalau KPI kan banyak sekali dikritik ini. Ibu bisa menjelaskan lagi sedikit kenapa KPID ini harus ada? Karena biasa ada tayangan-tayangan yang menurut kita orang awam bisa sebenarnya tayang, tapi KPI mensensor itu. Itu Ibu harus jelaskan dulu Ibu. Jadi sekali lagi KPID tidak punya hak untuk mensensor. Oh, tidak punya hak, Tapi, iya. melakukan pengawasan. Pengawasan Terhadap pemberitaan, kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan. untuk melakukan sensor kembali. Oke. Maka pernah ada di salah satu TV nasional Iya. yang diperankan oleh anak usia 14 tahun. Oke. Itu kan dari KPI pusat Tidak boleh. melakukan pengawasan dan langsung diganti pemain dari umur 14 tahun itu. Oke. Karena dianggap masih terlalu muda. Oke. Apa yang sanksi sebenarnya kalau kita melanggar daripada pengawasan-pengawasan KPD? Misalnya saya buat film tidak sesuai dengan syarat-syarat KPI. Apa yang kita dapat selain menegur? Misalnya mereka tegur saya, apa lagi yang bisa kita dapat? Apakah Pertama, kita di-cut
Ya, pertama kita lakukan peneguran. Oke. Ya, mereka lakukan peneguran dari pengawasan itu. Oke. Setelah melakukan peneguran mungkin 2-3 kali masih belum belum dilaksanakan. Iya. Nah, itu bisa dilakukan yang lebih berat lagi dari peneguran itu. Oh, itu KPID bisa lakukan? KPID bisa lakukan? itu. KPID pusat bisa Oke, lakukan. KPI berarti Ibu ya? Iya, KPI. Ibu, kalau ini kan sudah menjadi rahasia umum di birokrasi, Bu. Saya harus terbuka ini, Bu. Kalau seleksi Mantan birokrasi. saya harus terbuka ini, Bu. Biasanya seleksi-seleksi begini ada titipan-titipan orang dalam, Ibu. Biasanya kalau seleksi begini, biasanya hanya formalitas. Pada akhirnya mereka-mereka juga yang jadi. Itu bagaimana Ibu bisa menjawab itu? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sejak awal saya bercerita ada 2 ini ya, komisi KI dan KPID. KI yang sudah kami laksanakan, di awal itu kami sudah disampaikan bahwa hati-hati dalam melaksanakan ini karena nanti akan dibombardir Betul. oleh yang protes, yang Betul. apa segala macam. Tapi saya sampaikan kepada Pak Hasim dan seluruh kepala seksi yang ada di bidang IKP yang dalam hal ini melakukan seleksi. Saya bilang, saya sampaikan bahwa kita melakukan seleksi ini yang benar-benar independen. Independen. Kita jangan memasukkan, kami ini kan sebagai pansel. Betul. Dan ada tim sel. Betul. Kalau tim selnya salah satu omnya Komio. Kapan jadi kapan kes Bang Pol? kapan kes Bang Pol. Jadi saya sudah berpesan sama semua tim saya dan terlebih kepada diri saya untuk tidak mengintervensi. Tidak boleh ada titipan-titipan, Ibu ya? Tidak ada titipan-titipan, tidak ada. Jadi jangan karena KI itu menyelesaikan sengketa, kita ada sengketa, kemudian itu yang menjadi perhitungan dia. Oh, betul. Jangan pakai ini karena saya punya sengketa dulu. Itu sama sekali kita keluarkan karena kita betul-betul melakukan seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Adil ya, Bu ya? Adil. Kita tidak melihat siapa dia, anaknya siapa, melihat anaknya siapa, tidak. Dan alhamdulillah memang di dalam proses seleksi KI ini kami kurang melakukan interaksi betul. dengan peserta karena kekhawatirannya tidak ada, itu Bu? Alhamdulillah dengan adanya COVID kami kurang berinteraksi langsung, kemudian wawancara pun saat itu kami melalui virtual, kemudian memasukkan berkas itu melalui staff kami. Jadi kami sama sekali tidak ada titipan pertama, tidak ada anaknya siapa, adiknya siapa. Memang betul-betul yang lulus kali ini yang pantas untuk duduk sebagai komisioner informasi periode 2021-2025. Tepuk tangan. Itu juga yang kami harapkan. Saya juga sudah sampaikan kepada Pak Hasim, kepala bidang IKP, yang kami sudah lakukan di Komisi Informasi Seleksinya, itu lagi yang akan kita lakukan pada KPID, tidak melihat dia siapa, karena ketika memasukkan keinginan kita kepada yang masuk nanti, itu akan jadi bias. Betul. Kita tidak bisa berharap lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Betul. Nah, sementara saya ingin bahwa bagaimanapun KI dan KPID merupakan lembaga yang memang harus kita hormati. Luar biasa. Tepuk tangan situ kali. Di sini, Bu, di Saraba Channel sering tepuk tangan karena batende narasumber juga sebaik. Kalau bikin satu kali tepuk tangan. Terus Ibu, kira-kira Ibu, harapannya Ibu misalnya ini untuk KPID ke depan, Ibu pengennya orang yang menduduki kursi komisioner KPID ini orang-orang yang seperti apa? Iya, betul. Orang-orang seperti apa, Ibu, kira-kira? Iya. Tentunya yang kita harapkan yang betul-betul duduk di KI ini yang kita tinggal menunggu pengumumannya. Tinggal kita menunggu hasil dari DPR. Betul-betul dia bisa melaksanakan sebagai lembaga independen. Betul. Jadi bukan membawa selalu bahwa saya ini orangnya siapa, saya ini orangnya siapa, karena itu yang membuat hubungan kita nanti dengan Kominfo itu jadi tidak bagus. Jadi silahkan membawa Komisi Informasi, saya juga membawa Kominfo, sehingga kita sama-sama bersinergi dalam melaksanakan.
Betul. Saya begini Bu, saya harus memberitahu semua penonton-penonton Sarabat Channel bahwa saya kenal dekat sama Ibu Kadis Kominfo. Beliau adalah orang yang tegas. Jadi tidak ada namanya keluarga apa, semua dia sikat kalau memang tidak memenuhi aturan. Tepuk tangan luar biasa untuk Ibu Kadis. Terus Ibu Kadis, kira-kira kalau Ibu Kadis sendiri melihat sejauh mana sudah Kominfo ini bekerja. Saya melihat begini Ibu. Kominfo apakah punya ranah juga untuk melihat kita sebagai YouTuber ini Bu? Karena saya lihat Kominfo hanya kalau bukan TV, radio. Nah, apakah ada wadah untuk teman-teman YouTube misalnya bikin diskusi dengan teman-teman YouTube begitu? Karena belum pernah ada undangan ke Sarabat Channel ini. Baru ini luar biasa ini Bu. Silakan Ibu. Iya. Saya kemarin 2 hari lalu ya. Saya karena kita memang hampir setiap saat wawancara melalui beberapa media-media ya, apakah itu online atau apa namanya. Jadi kemarin saya ditawari beberapa dan saya memang memilih Sarabat Channel sebagai kelompok anak-anak muda yang berkompeten di bidangnya. Dan hal ini tentunya kita harapkan bisa mengangkat Sulawesi Tengah, kemudian membawa berita-berita atau informasi yang memang membuat kita semua semangat. Betul. Seperti Sarabat. Jadi informasi saya terus terang setiap berita yang di apa namanya dari channel apa Sarabat Channel, saya selalu ikut. Oh, terima kasih Bu. Dari Pak Bupati Sigi pernah. Iya, pernah Ibu, pernah. Ada beberapa itu saya ikuti semua dan alhamdulillah kemarin saya ditawari, maka salah menjadi perhatian kami contohnya hari ini. Karena saya diberikan pilihan dan saya kami memilih Sarabat Channel untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih nih Bu. Wawancara hari ini dan apapun bentuknya hari ini itu bentuk perhatian kita kepada YouTuber-YouTuber seperti ini. Karena mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir kalinya, tetapi bagaimana kemudian Sarabat Channel itu menjadi mitra juga kita ke depan. Menjadi mitra dan mudah-mudahan amin. Berikutnya acara Kominfo itu bisa diliput oleh Sarabat Channel, bisa disampaikan melalui Sarabat Channel. Jadi kita bukan hanya mengurus yang lain-lainnya, tetapi hal-hal seperti ini pun kita bisa kerjasama Ibu ya? Betul. Ibu, kalau KPID sendiri dia bekerja dilindungi undang-undang dah Bu? Ada enggak? Iya. Nomor berapa? Mungkin Ibu bisa kasih tahu Bu. Ada catatannya di sana. Nanti dikat gampang itu Ibu. Tentu kalau tugas KPID itu sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ya, menyebutkan bahwa tugas dan fungsi KPID itu adalah lembaga independen yang menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi, memperoleh informasi dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyiaran. Seperti itu. Jadi memang ada aturannya. Ada aturan memang. Jadi mereka betul-betul bekerja di bawah undang-undang, Ibu, perintah undang-undang. Tapi mereka tidak bisa kontrol YouTube kayaknya, Ibu. Kayaknya hanya TV dengan radio. Apakah YouTube mereka kontrol juga? Kayaknya belum sampai ke sana mereka ya. Belum Ibu ya? Iya. Masih. Tapi namanya pemberitaan di media massa di elektronik itu mereka. Apakah sampai di pemberitaannya itu di YouTubernya itu saya belum. Saya sih berharap KPI juga bisa mengkontrol YouTube Ibu. Lihat kan kita sudah lihat ini. Apakah anak-anak kita sekarang tidak lagi main di TV, mereka main di YouTube, di TikTok, di Instagram. Nah itu juga mungkin menurut saya perlu juga diawasi oleh KPI karena sudah terlalu luas informasi yang bisa kita terima ini. Anak-anak bisa belajar apapun, dimanapun melalui media sosial. Kalau ini tidak diawasi oleh KPID, ini berbahaya juga Ibu. Saya kira sudah, karena beberapa pemberitaan kemarin di yang YouTuber itu ada yang ambil makanan sampah. Iya betul. Itu kan salah satu dan menjadi viral. Saya kira itu sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan dari. Sehingga juga kita konten kreator selalu menghadirkan konten-konten yang mengedukasi, tidak hanya prank, tidak apa-apa prank, tapi harus ada edukasinya Ibu. Saya khawatirnya kalau tidak dikontrol oleh Kominfo, KPID, ini akan menjadi bias Ibu. Saya khawatirnya ke depan anak-anak juga sudah mulai
tidak lagi mencintai sopan santun karena kan di media sosial luar biasa. Sudah hal biasa. Sudah hal biasa Ibu. Bahkan bahasanya dorang susah dikontrol Ibu. Apalagi pemain-pemain game itu, gamers itu susah sekali dikontrol Ibu. Ibu melihatnya bagaimana Ibu? Iya, memang sebenarnya ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Nah, kalau untuk Kominfo sendiri tidak sampai melakukan pengawasan, maka itu di daerah, di provinsi ada KPID. KPID, betul. Sebagai tugas mereka untuk mengontrol seperti betul, ini. Betul. Kalau memang anak-anak yang sudah lebih sering bermain di media sosial. Kalau kita dulu jalan di depan orang tua tabe. Betul Ibu, betul. Betul. Itu saya masih tabenya sambil tunduk malah. Iya. Nah, kalau kemudian di angkatan-angkatan berikutnya tinggal tabe berdiri. Lama-lama nanti tidak ada itu tabe lagi. Nah, ini yang harus kita tetap bagaimana kemudian anak-anak kita itu bukan hanya fokus di sosial media setiap hari, tetapi bagaimana kemudian dia bisa melihat nilai-nilai yang lain. Dan bahkan artinya pun kalau mereka setiap saat di sosial media, ya itu seperti Pak Ketua katakan tadi, dia bisa melihat mana yang bisa disampaikan ya. Iya, betul Ibu. Iya, itu yang saya khawatirkan Ibu. Terus Ibu, kapan-kapan ini KPID mungkin apakah selain mitranya Kominfo ada lagi mitra lain KPID? Dia bekerja sama dengan YouTuber, belum pernah ini KPID. Sama sekali belum pernah KPID menyentuh kami sebagai YouTuber. Saya sudah 1 tahun lebih menjadi YouTuber. Wah, namang sedikit. Namang sedikit. Namang sedikit, tapi tidak pernah saya lihat KPID ini periode sebelumnya. Ini kan akan ada periode ini. Ini titipan saya, Bu. Mudah-mudahan KPID juga bisa mengumpulkan kita sebagai YouTuber lalu mengedukasi kita bagaimana menghadirkan konten-konten. Itu juga bisa hadir kalau pemikirannya Ibu bisa masuk di dalam KPID sendiri kan, bisa Ibu sarankan karena Ibu kan mitra. Silakan Ibu. Insya Allah untuk ke depan karena kami sudah rencanakan, kami dari bidang IKP itu sudah merencanakan bahwa sebelum mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai baik itu sebagai Komisi Informasi maupun sebagai KPID, kami akan melakukan semacam diskusi lepas kepada dua ini dan akan insya Allah kita bukan hanya diskusi kepada mereka tetapi bagaimana kemudian melibatkan YouTuber yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini dipegang ya, dicatat di Sarawak. Ibu Sil diingat ini, sampaikan kepala bidangnya. Kemudian teman-teman yang bergerak di bidang ini itu harus kita sampaikan supaya mereka tahu bahwa ini ada KPID, ini ada KI, karena yang banyak orang masyarakat kita belum mengerti, belum paham bahwa di sini kita ada Komisi Informasi, ada KPID, jadi itu juga salah satu karena saya ingin melalui media ini, melalui Saraba Channel, informasi dari Kominfo itu bisa tersebar luas juga. Bisa lebih luas lagi jangkauannya karena kan kita juga kan punya penonton sendiri juga yang tidak menonton channel-channel Kominfo mungkin. Jadi kita juga bisa menarik massa untuk tahu bahwa KPID ini apa. Ibu, selain tadi yang saya sebutkan tadi, kita kembali lagi ke seleksi karena ini yang lebih penting Ibu. Karena orang-orang juga harus tahu apa semua persyaratan seleksi. Kemarin saya sudah bikin flyer, ada yang bertanya, kalau yang baru lulus dari kuliah belum mempunyai ijazah apakah bisa menggunakan SKL untuk mendaftar? Dia minimal usia 25 tahun. Iya, 25 tahun. Kalau dia sekarang yang lulus itu 21 tahun. Ada sarjana 21 tahun, 22 tahun. Tidak mungkin sudah usia 3 tahun setelah selesai kuliah, dia belum pegang ijazah. Tapi kan bisa jadi dia kuliahnya lambat. Iya, karena termasuk saya Bu, saya masih semester 5 loh. Bagaimana itu Bu? Yang penting surat pernyataan itu setara dengan ijazah yang dikeluarkan dari universitasnya. Lalu kemudian juga saya lihat harus ada surat pernyataan apa itu dari tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa itu menjadi penting Ibu? Itu untuk melihat personalnya orang tersebut memang punya kapasitas, punya komitmen, sehingga karena kita tidak semudah itu meminta pernyataan dari seorang tokoh masyarakat. Iya, betul. Jadi tidak mungkin ada seorang preman atau apa kemudian minta
apa namanya? Iya, surat kelakuan baik. Iya, kan saya Tidak mungkin yakin dikasih. tidak mungkin dikasih. Betul Ibu. Tapi kalau misalnya dia gunakan 10 orang keluarganya saja untuk masukkan surat itu Ibu bagaimana? Maksudnya? Kan ada surat untuk kayak dia sebagai tokoh masyarakat menganggap bahwa dia orang baik di masyarakat itu. Tapi 10 tokoh masyarakat ini keluarganya semua. Bagaimana itu? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ini yang dikhawatirkan Ibu. Iya. Karena Tapi bisa kan jadi nanti akan diseleksi semua. Oke. Akan kita lakukan seleksi berkas dulu. Iya. Dari memasukkan berkas, kemudian kita lakukan seleksi berkas, kemudian masih banyak lagi beberapa step-step yang akan kita Iya. lakukan sampai pada pengumuman pemenang. Jadi itu nanti akan kita lihat semua. Iya, dilihat semua Ibu ya. Adapun yang menyampaikan, misalnya menyampaikan surat kesehatan. Iya. Surat kesehatan itu maksudnya tidak melalui pemeriksaan dan lain sebagainya. Iya. Itu Langsung bayar. langsung Biasanya kita- begitu kan Ibu? Langsung kita tahu. Oh, ditahu Ibu ya? Kita tahu. Ya, jangan bilang Kominfo kalau tidak tahu ya. Terus SKCK juga begitu Ibu. Iya, iya. Lalu kemudian kenapa orang harus menunjukkan sertifikat vaksin? Ada juga persyaratan itu Ibu. Harus vaksin. Ada itu. Ada. Oh Ada. iya. Itu kan salah satu bentuk kita Iya. membantu pemerintah dalam Oke. rangka memaksimalkan vaksinasi yang Iya. ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Betul. Salah satu cara itu kita lakukan karena kalau memang dia mau masuk di KPID, Iya. dia paling tidak vaksin 1-2 dulu toh. Betul. Nah, itu apa namanya ya? Membantu pemerintah. Membantu dalam pemerintah. rangka, Mensukseskan, pencapaian iya. vaksinasi Sehingga sesuai menurunkan target. tingkat Covid juga Ibu. Iya. Iya. Jadi Jadi untuk alhamdulillah kan Sulteng sudah sangat landai. Iya, betul. Alhamdulillah. Sekarang sudah level 2 Ibu kita. Sudah ya. level 2. Jadi untuk orang-orang yang masih belum percaya vaksin, Anda tidak Iya. bisa masuk KPID. Karena masih berjibaku dengan hoax-hoax itu. Iya. Iya kan? Ibu juga harus kasih tahu orang-orang, siapa tahu ini ada orang yang mau sekali menjadi komisioner KPU, Iya, KPID, tapi dia tidak mau vaksin karena dia takut 10 tahun kemudian akan jadi zombie dan lain-lain. Ibu juga harus meyakinkan orang tidak apa-apa vaksin. Iya. Karena ini program pemerintah juga Ibu. Kalau itu kita sudah lakukan sejak di awal 2022. Iya. COVID di Indonesia itu masuk Maret 2020. Iya, betul. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa, Iya. kepada siswa-siswa dan kepada Masyarakat umum. masyarakat Iya. umum untuk menyampaikan bahwa vaksin itu tidak apa-apa Iya. dan vaksin itu malah membantu kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Betul. Dan kalau kita melakukan vaksin, kita tidak akan menjadi zombie 10 tahun. Betul. Jadi kalau misalnya mau masuk KPID, ya mau tidak mau Anda harus vaksin, Iya. gitu. Karena itu salah satu syarat dan harus menjadi warga negara yang baik. Jadi kalau kalian misalnya mau jadi Mujahidin Indonesia Timur, tidak bisa masuk, tidak bisa, karena harus setia kepada Pancasila Ibu. Jadi nanti ada link khusus kita taruh di bawah sini Iya. untuk teman-teman bisa mengakses. Lumayan ini. Ini berapa orang diterima Ibu? KPID? Kalau KPID Kalau 7 orang. KI kan 5. KI 5 orang. Oke. KPID 7 orang. 7 orang, Jadi lumayan. lebih banyak. Jadi bisa menekan tingkat pengangguran juga. Iya, insya Lumayan Allah. 7 orang yang akan lolos sudah mengurangi beban Provinsi Sulawesi Tengah lah. 0,sekian% bisa. 0,sekian%. Ibu, terakhir mungkin atau ada lagi mungkin? Oke, terakhir mungkin Ibu, harapannya Ibu juga sebagai seorang kepala dinas untuk kami sebagai YouTuber, bagaimana kita bisa bekerja sama seterusnya, lalu harapannya Ibu juga untuk KPID, harapannya Ibu juga untuk KI, bagaimana kita ini bisa bersinergi, karena saya juga putra Sulawesi Tengah, Ibu juga putra Sulawesi Tengah, kita mau memajukan daerah ini melalui informasi-informasi yang pastinya positif yang diterima oleh masyarakat umum, itu Ibu, kira-kira. Iya, tentunya terhadap KI dan KPID sebagai mitra, saya ingin kita bisa berkolaborasi, Iya. kita bersinergi, betul-betul apa yang menjadi harapan kita semua itu kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Betul. Kemudian terhadap YouTuber Iya. yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka tadi saya sampaikan bahwa ini semoga bukan pertemuan pertama buat kita, bukan kerjasama yang pertama buat kita dengan Kominfo, tetapi ini merupakan awal dari pertemuan kita sehingga
banyak yang youtuber lain lagi lihat bahwa oh Kominfo ternyata bukan tidak tertutup untuk youtuber yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana kemudian kerjasama itu yang harus kita jalin, kerjasama itu yang harus kita laksanakan, sehingga paling tidak informasi yang kami sampaikan itu, diseminasi informasi yang ingin kita sampaikan tadinya hanya mungkin diketahui oleh tidak sebanyak ketika kami melibatkan youtuber. Dan dengan begitu tingkat kepemahaman itu bukan hanya kepada yang usia tertentu, tetapi kami juga mensasar kepada usia-usia ya seperti kalian ini semua, seperti ketua ini kan masih usia-usia yang memang enak sekali untuk menyampaikan informasi, dan dalam penyampaian informasi itu orang mendengar itu enak. Iya, betul Ibu, betul. Karena sudah enak didengar, dia enak juga memahaminya. Jadi ini yang kami sasar, bagaimana kemudian informasi. Kemarin pada saat Covid, di awal merebaknya Covid itu, kami menyampaikan melalui masjid, melalui banyak juga, tetapi andaikan juga disampaikan melalui YouTube, Saraba Channel dan lain-lainnya, itu saya kira pasti akan lebih luas cepat, jangkauannya. Iya, lebih cepat dan lebih luas, dan kemudian yang paling penting kita mensasar semua umur. Kalau mungkin dari Kominfo mensasar umur-umur tertentu, Saraba Channel dan lain-lainnya itu bisa mensasar umur-umur yang tidak disasar oleh Kominfo. Iya, betul. Jadi sinergitas yang kita harapkan ya. Ke depan mungkin kita bisa kolaborasi lagi, Bu. Apapun, kalau kita sebagai Saraba Channel pun YouTube kita terbuka, Ibu. Kapanpun Ibu butuh kita, Bismillah. Ya kan? Karena Ibu juga bukan orang baru lah. Artinya kita tidak melihat ini siapa yang undang tapi apa yang dia undang kita untuk apa. Sehingga misalnya kalau ada informasi-informasi yang baik, kita Bismillah, Bu. Bahkan tidak perlu ada anggaran, kita siap, Bu. Minimal kasih makan lah. Karena pisang goreng dari tadi tidak dimakan-makan, Ibu. Hanya dihaga-haga. Nanti kemungkinan di bulan Desember kami akan melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Siap. Nah, itu di bulan Desember, harusnya November, tapi November ini jadwal kita sudah padat sekali, sehingga kita insya Allah di bulan Desember. Nah, siaran itu yang ketika nanti akan kami lakukan pemeringkatan dan akan oleh Saraba Channel, di up oleh Saraba Channel, semua orang tahu nanti bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah keterbukaan informasi publik itu betul-betul terbuka. Iya, bukan hanya untuk segelintir orang. Dan bukan hanya sekedar diketahui saja, tetapi kami mengimplementasikan. Betul. Sehingga Bu, kalau saya bisa kasih kritikan sedikit, mohon maaf Ibu, kalau saya lihat 50 orang yang mendaftar KAI ini sedikit, Ibu. Berarti kemungkinan juga sedikit yang mendapatkan informasi. Mudah-mudahan melalui Saraba Channel ini bisa sampai ratusan yang mendaftar untuk menjadi calon komisioner KPID, sehingga bisa didapatkan juga orang-orang yang betul-betul berintegritas tinggi, Bu. Saya juga berharap, karena saya terus terang, Bu, kalau saya tidak salah, ayah saya pertama sekretaris KPID, setelah dilantik meninggal, kalau saya tidak salah. Jadi ayah saya itu, saya dekat sebenarnya dengan KPID, cuman kan karena ayah saya sudah meninggal, jadi saya tidak dapat informasi lanjutan, sehingga ini terbuka lagi informasi. Terima kasih juga Ibu, Saraba Channel sudah menjadi dipercaya untuk podcast jangan podcast, orang Palu sekali. Podcast bersama Ibu Kadis. Saya juga senang melihat Ibu sekarang menjadi Kadis Kominfo, sangat aktif. Saya lihat balionya Ibu di mana-mana. Saya terima kasih sekali Bu, dan ruangannya Ibu lebih baik daripada di Kesra. Dan alhamdulillah. Kalau di Kesra lalu buka pintu langsung Ibu. Kalau ini kan buka pintu masih ada staff. Buka lagi, baru ini ruangannya. Sukses selalu Ibu, sehat selalu, jaga kesehatan, karena kita masih butuh Ibu untuk di Kominfo. Mudah-mudahan Ibu bisa mengayomi teman-teman YouTuber lain. Mudah-mudahan Ibu sehat dan sukses selalu. Karena kalau Ibu tidak sukses, berarti pemerintah daerah tidak sukses juga. Karena Ibu salah satu perpanjang tanganan daerah untuk memajukan informasi di daerah Sulawesi Tengah. Tepuk tangan untuk Ibu Fadila almarhum. Terima kasih. Semoga penonton-penonton Saraba Channel bisa menginformasikan kepada teman-teman yang ingin mengikuti seleksi KPID. Sudah mulai terbuka dari tanggal 5 Oktober kemarin. Masih bisa antar berkas, urus memang ijazah, legalisir memang.
jadi warga negara yang baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu paling penting. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya, tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik.